Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Obi Taufik Hidayat, Magister Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Multikultural. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan menciptakan mahasiswa sebagai calon lulusan perguruan tinggi menjadi pribadi yang inklusif, yang dapat menghargai, menerima perbedaan dari masyarakat majemuk di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan materi dasar pendidikan multikultural beserta persebarannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengklarifikasi multikultural dan kearifan universitas, peluang dan ancaman multikulturalisme dan konflik serta solusinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu merinci dasar, tujuan, fungsi pendidikan multikultural, makna dan implikasi pendidikan multikultural serta sejarah multikultural. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik problematika masyarakat majemuk di Indonesia dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia serta pendidikan multikultural di sekolah dan multikultural sebagai landasan pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa mampu memperjelas perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural, implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PPKN dan komunikasi antar budaya. Adapun topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama atau pada pertemuan pertama akan membahas tentang gambaran umum pendidikan multikultural. Kemudian yang kedua atau bab kedua menelusuri konsep dan urgensi pendidikan multikultural. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan multikultural. Yang keempat, mampu menelusuri konsep dan urgensi multikultural dalam arus sejarah bangsa. Yang kelima, mampu menggali sumber historis, politis, sosiologis tentang multikultural dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang sistem perkuliahan pada mata kuliah ini. Sistem perkuliahannya ini akan menggunakan yaitu offline, artinya saya akan melakukan perkuliahan di kelas. Selain itu dalam semester ini pun atas amanat dari peraturan akademik yaitu adanya hybrid, di mana saya juga menggunakan platform online seperti Zoom ataupun Google Meet sebanyak 20% dari jumlah perkuliahan selama 14 kali tatap muka. Setelah itu, metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode ceramah. Metode ceramah ini sangat efektif untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang pendidikan multikultural secara komprehensif kepada mahasiswa. Selanjutnya, karena mendukung program Merdeka Belajar yang mana Student Centered Learning Approach atau pembelajaran berpusat pada siswa, saya pun menggunakan metode demonstrasi di mana mahasiswa akan menganalisis sebuah video yang saya tayangkan berkaitan dengan multikultural dan mereka menganalisis, setelah itu mereka mendemonstrasikannya di depan kelas. Selain itu, metode yang selanjutnya sehingga mereka bisa merekonstruksi pengetahuan yaitu diskusi. Berdiskusi mahasiswa bersama dengan teman-temannya menganalisis, membahas tentang masalah-masalah multikultural di Indonesia dan juga di dunia ya, dan juga di revolusi 4.0 yaitu masalah-masalah seperti halnya konflik, hate speech di ranah digital. Mereka sharing, bekerja sama, membahas bersama dan berdiskusi bersama. Metode ini berupaya untuk bisa mengasah keterampilan mahasiswa dalam berkolaborasi, keterampilan dalam berkomunikasi, kemudian keterampilan dalam kepemimpinan dan soft skill lainnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai calon lulusan sarjana. Interaksi dalam perkuliahan ini pasti saya sangat pertimbangkan karena interaksi ini sangat penting supaya ada terjadinya komunikasi dua arah. Di dalam perkuliahan saya melakukan tanya jawab, kemudian mereview satu sama lain dan lain sebagainya. Pada tahap assessment pada mata kuliah ini saya melakukan assessment dengan harian, ada kuis, kemudian ada tes lisan,
tentunya ada UTS dan juga UAS. Dalam melakukan assessment, saya menggunakan juga platform digital ataupun aplikasi digital untuk memudahkan dalam mengoreksi dan juga memudahkan mahasiswa dalam menggunakan perangkat dalam rangka assessment ini, yaitu menggunakan ada psikologi dan juga Spada yang terhubung dengan sistem akademik universitas. Di situ saya selalu menggunakan Spada ataupun psikologi ini memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tes-tes yang saya berikan. Demikian dari saya. Setelah ini saya akan mempertunjukkan proses pembelajaran dari mata kuliah pendidikan multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat pada kesempatan kali ini. Kali ini kita sudah berjumpa di semester 6 tentunya ya. Dan pada saat ini Anda akan belajar tentang pendidikan multikultural, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan ya, 2 SKS. Dan ini sangat penting tentunya kita selenggarakan terutama di prodi PPKN ya. Dan juga tujuannya itu bagaimana kita bisa mendidik karakter peserta didik, Anda menjadi calon guru nanti ya, bagaimana mereka memiliki sifat toleransi, kemudian ada inklusif dan juga saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kan Indonesia itu adalah negara yang kultural. Namun sebelum itu, saya akan cek dulu ya kehadiran hari ini. Hadirannya Rohima Hadir. Vera, Hadir. oke, Zalwa. Lanjut saja dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan pada bab pertama untuk mata kuliah pendidikan multikultural. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita membaca Al-Quran bagaimana? Kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Oke, pendahuluan sudah selesai. Kita lanjut ya kepada materi yang pertama, yaitu gambaran umum pendidikan multikultural. Ya, ini merupakan awal ya Anda belajar dari mata kuliah ini. Kita harus mengetahui generalnya itu seperti apa sih the multicultural education. Ya, kita lihat di sini ada beberapa konsep yang ditawarkan. Nah, dari Tilaar ya, salah satu ahli di bidang multikultural. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan tentang Tilaar, tentang konsep pendidikan multikultural, saya ingin memberikan pandangan kepada kalian semua reason why-nya, why we need to learn multicultural education, gitu ya. Karena harus tahu asal usulnya. Kalau kita lihat artikel kan backgroundnya itu kenapa sih sehingga diperlukan pendidikan multikultural, ya. As you know, Indonesia is a great country, ya. From Sabang to Merauke, so diverse, ya. Many people, ya, live in Indonesia, rural society, because they coming from different culture, different religion, ya, ethnic, ya, custom, jadi berbagai macam perbedaan, ya, keanekaragaman, diversity. Tadi saya katakan, Indonesia is a great country, itu negara yang besar. Masyarakatnya itu plural. Ada yang tahu plural itu apa? Ada yang tahu plural? Tahu plural? Beragam. Atau nama istilah lainnya yang populer di Indonesia? Majemuk, ya. Jadi, nah kalau misalnya kita tidak dibekali dengan pendidikan multikultural, ya,
kita tidak paham tentang arti perbedaan itu seperti apa, ya bisa terjadi yang namanya perang, konflik, saling bully, ya. Oleh karena itu sangat penting. Jadi kamu dipercaya begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah bisa diterawang ya reason why-nya atau alasan mengapa kita memerlukan pendidikan multikultural. Oke, selanjutnya adalah ada salah satu tokoh ini di dalam PowerPoint Anda bisa melihat ya dari Tilaar. Nah ini setelah kita mengetahui tentang alasan kenapa, baru kita akan belajar tentang apa sih pendidikan multikultural itu. Coba ada satu bacakan nomor 1 poin 1 dari Tilaar tahun 2004 pendidikan multikultural satunya. Pendidikan multikultural berdasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Dan nah, di sini artinya pendidikan multikultural itu based on equality, ya. Artinya berdasarkan atas kesetaraan. Jadi di sini setiap individu harus memahami bahwasanya kita hidup di tengah-tengah keberagaman, ya, dan kita bisa melihat ataupun memandang setiap individu itu sama, equal, ya kan, kesetaraan tadi. Jadi kalau misalnya orang udah cerdas, ya, in terms of diversity, kita itu akan inklusif. Ada yang tahu inklusif itu apa? Inklusif? What is inklusif? Lawannya apa? Nah, coba apa inklusif itu? Lawannya apa? Eksklusif. Apa inklusif itu? Kira-kira menurut Anda? Mengikuti cetakan. Ada yang mau menambahkan? Mengajar. Yang lain coba sini. Apa coba? Inclusive people. Supaya kita itu bisa duduk bersama di atas perbedaan, di atas keberagaman, begitu. Dan ini menunjukkan bahwa udah orang itu inklusif itu berarti menunjukkan smart citizen, Indonesia yang cerdas, terutama merespon keberagaman ini. Seperti apa? Inklusif. Belakang. Kira-kira apa? Inklusif. Memahami. Ini udah mendekati. Jadi kalau misalnya inklusif itu, dia itu tidak mengotak-ngotakkan, tidak membatasi diri. Artinya dia terbuka. Ya, mau bekerja sama dengan siapapun yang berbeda budaya, berbeda etnis, berbeda kebiasaan, mau begitu, ya. Terus yang selanjutnya adalah dari Tilaar 2004 adalah prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai baik dan buruk yang dibawanya. Nah, nih terkadang orang-orang tuh ya masih, terutama mungkin di beberapa daerah, wah saya nggak mau tuh menerima global karena banyak pengaruh negatifnya. Jangan melihat dari that side saja gitu ya, tapi see the another side from the globalization. Many benefit from globalization, ya, banyak manfaat dari globalization yang bisa kita kembangkan, terutama di Indonesia. Coba apa kira-kira dampak positif globalisasi? Kira-kira apa dampak prinsip globalisasi? Manfaat globalisasi? Nah, ya kalau kita tertutup dari globalisasi kan, bagaimana kita mengikuti perkembangan dunia yang selama ini saat ini sudah dinamikanya luar biasa cepat, ya, dinamika dunia yang begitu cepat. Mereka misalnya sudah lari, kita masih jalan di tengah, begitu. Karena kita tertutup gitu. Padahal ideologi kita Pancasila adalah ideologi terbuka, yang mana bukan membatasi adanya perkembangan. Artinya kan kalau tertutup itu kayak Korea Utara, itu kan tertutup ya, sehingga mereka nggak mau yang namanya ada perkembangan teknologi, TIK, kemudian digital, commerce dan sebagainya, nggak mau mengikuti. Nah, saatnya kita melihat satu video. Oke. Mau saya matikan dulu ya.
speak English. I'm not a family of served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am using that. Oke, dari sini dari video yang tadi sudah ditayangkan, nanti mohon analisis dulu dan nanti Anda mendemonstrasikan, ya. Mau dirancang dulu, silakan. Atau ada yang mau coba untuk apa nilai-nilai dari video yang tadi diputar? Arsyad? Baik, terima kasih sebelumnya mengizinkan untuk menganalisis video tayang yang telah disampaikan oleh Bapak Obito Hidayat mengenai keberagaman dari etnis ataupun suku-suku di dunia ini. Bahwa saya ingin menganalisis dari dua sudut pandang. Yang pertama dari segi religiositas dan yang kedua dari rasionalitas. Bahwa dalam segi religi atau religiositas kita mengenal dari ajaran agama saya atau ajaran kita bahwa ada dua konsep, yaitu hablum minannas dan hablum minallah. Ya, bahwa hablum minannas adalah kita dimaksudkan untuk bekerja sama dan bersosialisasi dan berinteraksi secara baik dan sesuai ketentuan dari ajaran agama kami. Dan yang kedua adalah secara rasionalitas, bahwa mengutip dari buku Pendidikan Multikultural menuju Masyarakat 5.0 dari Bapak Obi Taufik Hidayat yang menyebutkan bahwa pendidikan multikultural itu tentang bagaimana negara-negara atau kita semua seharusnya menanggapi pertumbuhan ras, budaya, bahasa, dan agama. Bahwa dalam video tayangan tersebut kita digambarkan mengenai beberapa etnis di dunia ini. Ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Inggris dan sebagainya. Bahwa kita memiliki rasa patriotisme itu merupakan hal yang sangat baik. Namun ketika itu menjadi berlebihan, maka itu disebut Darwinisme, yang merupakan patriotisme secara berlebihan yang membanggakan negeri kita sendiri, namun merendahkan negeri orang lain ataupun suku lain Atau bangsa lain? Iya, bangsa lain. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Australia, Inggris dan lain-lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditutup dan sebagainya. Cukup sekian, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Arsyad. Oke, terima kasih Arsyad, sangat bagus sekali analisisnya. Jadi begitu juga buat mahasiswa yang lain, ya. Ketika kita menganalisis segala informasi ataupun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan atau kita terima, perlu juga ada referensi sehingga bisa ada penguatan teori ataupun ada literatur yang menguatkan dari pendapat kita. Bukan didukung oleh teori yang lain. Tadi Arsyad membawa buku, alhamdulillah, ya, dari Pendidikan Multikultural yang dikalian sendiri. Kemarin saya menulis, ya, belajar menulis tahun 2022 dan akhirnya bisa menghasilkan buku ini untuk pertama kalinya, ya. Seperti itu. Terima kasih ya Arsyad, ya, dan teman-teman yang lain pun juga begitu. Tidak hanya buku, tapi jurnal. Ada jurnal buku juga, ya. Ada jurnal bisa di-download, ada yang Scopus, ada internasional, nggak hanya dari saya saja. Dari semua jurnal-jurnal yang berkaitan misalnya dengan multicultural education, kalau dalam bahasa Inggris, ya, itu bisa kalian peroleh dengan mudah tentunya, ya, untuk bisa menemukan hasil analisis kalian semua. Because today we need to critical thinking, ya, harus kritis, begitu ya, Arsyad, ya. Harus kritis, tidak hanya sebatas menerima informasi ya udah cukup. Kita harus analisis kira-kira itu betul atau tidak, apakah baik atau tidak, atau kekurangannya bagaimana, kelebihannya bagaimana. Kalau misalnya informasi yang lain, apakah itu betul, apakah itu memang perlu disempurnakan lagi. That's why we need to have critical thinking as a higher education student, ya, seperti itu. Oke, masih semangat semuanya? Masih, ya, dan saya semangat dong, karena kan pendidikan multikultural apalagi sangat penting untuk Indonesia. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa diskusi, karena salah satu metode diskusi ini adalah berlatih untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, begitu. Ya, kita
problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Begitu ya. Nah, sekarang kelompok 1 dulu gitu ya. Kelompok 1 saya berikan masalah. Anda cermati kasus yang ada terjadi di Solo. Di Poso ya. Itu kasusnya seperti apa dan kira-kira bagaimana kita bisa menanggulangi kasus tersebut supaya kasus tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan sebagai calon pendidik ya, ada kan, untuk bisa memberikan arahan kepada siswa Anda kali yang nanti. Begitu nggak ya? Poso. Di kelompok 2 ya, di kelompok 2 ada case di Lampung ya. Saya coba cek di Lampung peran etnis di Lampung. Di situ ada, coba di Google ya, temukan masalahnya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kira-kira apa solusi yang perlu dikeluarkan atau kita angkat supaya tidak terjadi lagi. Begitu, Ge? Ya, di sini gimana teman-teman? Ada cerita tidak sejauh ini? Tidak ya. Jadi masalahnya tentang di dalam kehidupan sehari-hari dong ya tentunya. Kita menganggap yang sering terjadi bullying atau apa sih? Ada ya, terjadi di kehidupan kalian juga, maksudnya di sekitar kita gitu. Ada. Oke. Kira-kira udah ada action plan itu rencana aksi oleh kalian supaya terhindarlah yang mahasiswa yang lagi seperti itu, kita juga nggak ikut-ikutan. Sudah punya dicatat satu-satunya gitu. Monggo ya, lanjut. Kalau ada kesulitan, nanti silahkan tanya saya. Oke, sudah semuanya? Sudah 15 menit ya. Waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana tadi diskusinya, lancar semuanya? Penting ya diskusi bersama, kita bekerja sama, bertukar pikiran, sharing, itu sangat-sangat penting. Melatih kita bagaimana berkolaborasi dengan baik, bagaimana berkomunikasi, bekerja sama dengan baik ya antara semua mahasiswa. Oke, dari kelompok yang belakang dulu kira-kira, ayo kita presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Monggo ke depan, silakan. Monggo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bagaimana solusi atau tindakan kita menyikapi hate speech yang ada di sosial media. Hate speech atau ucapan kebencian sendiri dapat menghambat pembangunan nasional karena dapat memicu perpecahan antar suku, bangsa, dan agama. Maka solusi dan kita dapat menyikapi hate speech tersebut yaitu dengan yang pertama, memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk tidak ikut-ikutan membuli atau menyampaikan kebencian saat melihat adanya postingan atau komentar mengenai kebencian tersebut. Lalu yang kedua, dengan memberikan pemahaman atau pengertian mengenai pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu adanya undang-undang ITE, di mana undang-undang ITE sendiri dapat melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Selanjutnya yaitu jika sudah sangat mengganggu, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian memberikan pemahaman pendalaman agama yang lebih agar tidak menganggap remeh agama lain. Dan yang terakhir adalah merepot akun agar tidak menimbulkan masalah. Hal ini bertujuan supaya orang yang terus membuat benar itu nggak buat terserah terus.
Oke, kemudian untuk kelompok. Oke, alhamdulillah semuanya tadi sudah presentasi ya, semuanya sudah berjalan lancar, bagus sekali analisisnya dari setiap kelompok. Pertahankan kolaborasi ya antar sesama mahasiswa, itu yang sangat saya harapkan ya, karena berlatih ya untuk punya keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi ya, bekerja sama, itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat dibutuhkan di era saat ini, era revolusi 4.0. Nggak bisa kita kerja sendiri, begitu nggak? Kemudian selanjutnya adalah assessment. Tentunya ada quiz ya. Bapak akan share link yang ada di WhatsApp group dari psikologi. Semuanya sudah punya akun psikologi kan? Sudah. Pastikan dulu semuanya karena ini nanti masuk ada nilai ya, ada assessment. Psikologi cari psikologi ya. Bapak share di grup linknya, cari yang quiz gambaran umum pendidikan multikultural. Sudah ketemu ada? Sudah ada. Nah, di situ ada multiple choice ataupun pilihan ganda yang bisa kalian isi dan nanti nilainya langsung ada. Jadi mohon dikerjakan baik-baik ya. Jadi serius diperhatikan soalnya karena akan ada delay kuis harian ya untuk Anda semua. Monggo udah siap? Waktunya hanya 15 menit untuk 20 soal ya. Monggo diakses, silakan. 20 menit is up ya, atau udah selesai? Udah semua kan ya? Sudah. Gimana nilainya? Ya itu ya, nilainya sudah ada. Kalau masih kurang nanti diperbaiki lagi di quiz di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar perkuliahan pertama pendidikan multikultural dengan bab gambaran umum pendidikan multikultural. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama, diskusikan bersama, pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua tentunya ya, dan untuk peserta didik kita nanti ya, karena Anda akan menjadi calon guru yang profesional. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.